Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deni Taliani dari kelas B2 jurusan Pendidikan Agama Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya. Saat ini saya sedang menempuh semester 5 di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugliwa Denpasar. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti teruntuk adik-adik pada jenjang sekolah dasar kelas 4 semester 1. Adapun jenis metode yang saya gunakan yaitu metode konvensional yang meliputi metode ceramah, metode problem solving, dan metode penugasan. Nah, disiapkan dulu alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum belajar, agar kita semua mendapat anugerah berupa pengetahuan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dan Sang Hyang Aji Saraswati. Ayo, cakupkan kedua tangan kalian di depan dada dan ikuti ibu ya anak-anak. Kita mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanas Tapa Sodatistat Tajma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasya Sarva Amartana Sakama. Selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menolong teman yang sedang kesusahan? Atau mungkin pernah tidak kalian melakukan kegiatan amal untuk korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi? Mungkin ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah ya. Kalau sembahyang di sanggah atau merajan, pasti pernah semua ya. Nah, ini semua merupakan suatu perbuatan yang baik dan terpuji yang tentunya akan menciptakan suasana yang harmonis dan rahayu. Nah, sesuai dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, yakni mengenai Tripararta. Nah, dengan mempelajari Tripararta ini, kalian akan dapat menjelaskan pengertian Tripararta secara tulisan dan lisan. Yang kedua, kalian akan dapat menyebutkan bagian-bagian dari Tripararta. Dan yang terakhir, kalian akan dapat menyajikan contoh-contoh bagian dari Tripararta. Baik, kita masuk ke pembelajaran mengenai pengertian Tripararta. Ayo, apa dari kalian ada yang sudah tahu apa itu Tripararta? Ada yang sudah tahu? Nah, baik Ibu jelaskan ya anak-anak. Tripararta berasal dari bahasa Sanskerta. Ada tri artinya tentu 3 ya anak-anak. Pararta artinya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan keagungan. Jadi, apabila kita gabungkan, Tripararta artinya 3 perihal atau 3 hal yang dapat menyebabkan terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan keagungan hidup umat manusia. Kita lanjut. Sebagai salah satu ajaran agama Hindu, ajaran Tripararta ini diyakini dan dipedomani oleh umat Hindu sebagai salah satu ajaran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu ya anak-anak. Karena hal tersebut berisikan bagaimana sepatutnya seseorang dalam berbuat kebaikan terhadap orang lain yang merupakan kewajiban setiap umat. Bagian-bagian dari Tripararta ini tentunya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama disebut dengan asih, yang kedua disebut dengan punya,
Yang ketiga disebut dengan bakti. Asih di sini mempunyai pengertian cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan punya ini mempunyai arti tolong-menolong ataupun saling membantu dengan hati yang tulus ikhlas. Sedangkan yang terakhir yaitu bakti, hormat atau sujud kepada sesama ataupun catur guru. Ada yang masih ingat apa itu catur guru? Catur guru terdiri atas 4, yaitu guru rupake atau orang tua, guru pengajian atau guru-guru di sekolah, yang ketiga yaitu guru wisese atau pemerintah, dan yang terakhir yaitu guru swadhyaya atau ide sangyang widiwase. Kita lanjut ya anak-anak ke bagian yang pertama dari Tripararta, yaitu asih. Perilaku asih menanamkan rasa kasih sayang dalam diri kita kepada makhluk ciptaan Tuhan dan lingkungan. Perilaku asih ini dapat mewujudkan sikap yang saling asih, dan asuh. Hal yang mendasari adanya cinta kasih adalah ajaran dari Tat Twam Asi. Ada yang tahu Tat Twam Asi itu apa? Kata Tat berarti iya, Twam berarti kamu, Asi berarti adalah. Jadi apabila kita gabungkan Tat Twam Asi berarti engkau adalah dia, dia adalah mereka. Baik, kita masuk ke pembagian kedua dari Tripararta ya anak-anak, yang disebut dengan punia. Punia di sini memiliki pengertian perilaku saling tolong-menolong atau saling membantu dengan memberikan sesuatu secara ikhlas atau tanpa pamrih. Memberi bantuan ini harus kepada orang yang membutuhkan ya anak-anak, yang membutuhkan pertolongan atau bantuan kita. Bantuan itu tidak harus berupa uang atau materi, melainkan kita bisa juga membantunya dengan berupa pengetahuan, kesenangan, atau barang yang berguna bagi yang menerima. Pemberian sekecil apapun yang kita berikan yang dilandasi dengan rasa yang ikhlas akan membawa banyak kebaikan dan juga mendapatkan pahala. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu bakti. Bakti mengandung arti hormat dan sujud. Perilaku bakti dilakukan secara tulus ikhlas melalui sujud dan bakti kepada ide sangyang widiwase, orang tua, guru, dan pemerintah. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari perilaku asih. Di sini Ibu meletakkan 2 gambar ya anak-anak. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ibu jelaskan ya. Gambar 1 merupakan seorang anak perempuan yang tengah menggendong binatang, yaitu kucing, dengan penuh kasih sayang. Sedangkan gambar yang kedua merupakan seorang kakak yang tengah menemani adiknya bermain. Kita lanjut, yaitu contoh perilaku dari punia. Sama seperti tadi, Bu Nita meletakkan 2 gambar. Gambar 1 menunjukkan seseorang yang tengah memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Misalnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Sedangkan pada gambar yang kedua menunjukkan 2 anak laki-laki yang tengah membantu seorang nenek menyeberang jalan. Baik, yang terakhir yaitu contoh dari perilaku bakti. Bisa kita lihat di sana juga terdapat 2 gambar. Gambar 1 merupakan seorang anak yang tengah berpamitan atau salam kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Sedangkan
Pada gambar yang kedua, menunjukkan dua orang yang tengah melakukan persembahyangan. Baik, setelah pembelajaran tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa Tripararta artinya 3 perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan keagungan hidup umat manusia. Bagian-bagian dari Tripararta yang pertama disebut dengan asih, yang artinya cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Contohnya yakni menyayangi binatang. Yang kedua disebut dengan punya, yang artinya tolong-menolong dengan hati yang tulus ikhlas. Contohnya yakni memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Dan yang terakhir, yang ketiga artinya hormat atau sujud kepada sesama atau catur guru. Contohnya melakukan persembahyangan. Anak-anak, Ibu akan berikan tugas individu kepada kalian dengan 5 soal. Kalian buat di buku latihan, lalu tugas tersebut difoto dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan dan selamat mengerjakan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah berakhir. Jangan lupa absen ya di Google Classroom. Selalu taati protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ibu haturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.